Baik adik-adik, kalau gitu langsung aja kita bahas dan diskusikan bersama-sama. Oke, dari 1 sampai 14 nomor ini, 15 ya. 1 sampai 15 nomor ini, adakah yang membuat kalian bingung? Atau ragu-ragu atau galau? Enggak ya, sepertinya ya. Ya udah, kita bahas nomor 1. Angin malam ini seakan berbisik merdu di telingaku. Yuk, majas apakah yang digunakan? Angin malam berbisik di telinga. Berarti dia menggunakan majas apa? Kok ning? Ini tidur. Ada yang jawab metafora, ada yang jawab personifikasi. Yuk, coba ya. Angin malam ini merdu. Berarti angin malam yang tiba-tiba berbisik ke telingamu. Bisa nggak kira-kira kalau secara nyata? Nggak bisa, Kak. Berarti dia adalah personifikasi. Wow, benar. Selamat mendapatkan 1 juta ya. Saya speechless. Saya speechless. Mendapat 1 juta dipotong pajak 100%. Nasib. Ya. Nomor 2. Sepatu ini menjadi saksi atas semua perjalanan-perjalanan yang kulalui. Jawabannya adalah personifikasi. Gampang ya kalau person ya, bisa di ini. Iya, bisa dititik ya, dititeni. 3. Cepat benar kau datang. Sehingga para undangan telah lama meninggalkan tempat ini ya, saking cepatnya dia ya, sampai nggak ada yang hadir lagi, sudah pulang semuanya. Sebentar, kakak typo ya ini ya. Dia adalah majas ironi. Ironis ya, kalian pernah dengar kata ironis ya? Ironis sekali, ironi. Oke, next. Bagus sekali ya tulisanmu. Nah, gampang ya kalau ini ya. Dia menggunakan majas ironi. Ya. Nomor 5. Wanita itu cantik, bagaikan bidadari yang turun dari kayangan. Hiperbola. Hiperbola? Ada jawaban lain? Simile. Simile, kenapa simile? Soalnya ada bagaikan. Pinter, karena ada kata penghubung bagaikan. Nah, jadi yang namanya simile sama hiperbola itu terkadang mirip, ya kan? Biasanya menggunakan kata yang alay-alay ya, yang lebay-lebay. Tapi dilihat dulu, nah, ada kata penghubungnya nggak kira-kira? Ini adalah simile. Simile itu bisa disebut sebagai majas perbandingan. Jadi kalau ada majas perbandingan itu juga namanya simile. Cuman perbandingan itu banyak sekali macamnya. Tapi simile biasanya dianggap atau dikatakan sebagai majas perbandingan. Kau dan aku laksana minyak dan air. Simile. Iya, simile. Kenapa Kak simile? Laksana sama bagaikan itu artinya sama. Seperti, ya kan? 7. Ini adalah sebuah buku yang dapat mengguncangkan dunia. Hiperbola. Iya, hiperbola. Bola-bola. Next. Bisa-bisa jeritan hatinya pasti sampai ke langit yang ke-7. Tadi sudah terjawab ya. Siapa tadi yang jawab? Ya, Sadrina. Oh, Sadrina. Kakak nggak bisa bedain suaranya Dinda sama Sadrina. Bersih sekali mejamu. Sampai-sampai aku ingin segera membersihkannya. Ironi.
Ironi. Yang gampang itu ironi, person, ya kan, sama apa? Hiperbola. Atau semuanya gampang ya sekarang ya, karena sudah mulai tahu. Kota ini bersih dari sampah masyarakat. Metafora. Metafora, Metafora. oke. Kenapa metafora? Sampah masyarakat kan ungkapan, Kak. Apa? Siapakah sampah masyarakat itu? Koruptor. Manusia. Koruptor. Mal. Oke. Koruptor. Aku ya, wow. Ternyata saya sama masyarakat. Sampah masyarakat itu adalah lebih ke orang-orang yang tidak berguna ya. Biasanya pengangguran, terus misalkan ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Pokoknya masyarakat muda biasanya ya yang melakukan hal-hal yang merugikan, itu sampah masyarakat. Jadi mereka cuman menyusahkan aja. Ya, dia adalah majas metafora. Jadi perbandingan secara langsung, nggak ada kata penghubungnya juga. Tapi ada artinya. Sampah masyarakat itu artinya apa ya? Kayak gitu. Contohnya metafora. Rapormu sungguh indah, dihiasi dengan merah merona. Ironi. Oh, ironi. Ironi ya ini ya, saking indahnya rapotnya. Sampai merah semua. Maaf, ibu ini pendengarannya sudah berkurang. Oh, sebentar. Maaf, ibu ini pendengarannya sudah berkurang. Apa guys kira-kira? Apa guys? Apa guys? Ini tidak Tahu, guys. Aku baru masuk. Tahu, guys. Ini tuh majas ini, apa itu namanya, pemerhalus kata. Tapi dia niatnya malah apa ya, kayak merendahkan. Ini bukan ini tidak termasuk di antara ke-6-6-nya. Jadi kakak hapus. Nanti di SMA kalian akan belajar itu juga. Ibu itu terkejut setengah mati begitu mendengar anaknya tidak lulus UN. Hiperbola. Kampus. Hiperbola? Iya. Apakah itu? Terkejut setengah mati. Sampai dia setengah mati ya. Iya, hiperbola. Melebih-lebihkan. Tapi biasanya kayak gitu ya. Seakan dunia ini tuh hancur gitu ya. Malu ya. Kereta api tua itu meraung-raung di tengah kesunyian malam. Apa yo? Metafora. Salah. Metafora. Salah ya, malah. Personifikasi. Asik. Kan kereta api, tapi dia meraung-raung. Meraung-raung itu kayak bisa membuat berisik, ya kan? Bisa menangis-nangis dan sebagainya. Jadi artinya dia mengeluarkan suara yang mengganggu. Tatapannya laksana macan menerkam. Simile. Iya, simile. Berarti yang nggak ada di soalnya kakak simbolik ya? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Simile. Oke, majas sudah. Nanti kalau kakak kasih apa itu namanya soal lagi, berarti nanti kakak keluarkan simboliknya. Oke, dari majas ini ada yang ingin ditanyakan? Masih sulit membedakan? Berarti harus sering-sering latihan ya, supaya ingat ya. Jadi ini juga keluar di materi UAS kita nanti. Oke, sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Sekarang kita lanjut ke PowerPoint-nya lagi. Sebentar. Mana ini? Yo, kembali lagi guys. Ini ya, kelihatan nggak kalau kayak gini? Kelihatan kok. Kelihatan ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang struktur fisik, sekarang yang berhubungan dengan batin. Jadi batin itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya kan? Berarti jika di dalam puisi, ketika kalian melihat fisiknya, nah fisik itu yang bisa
dilihat kayak gini nih, termasuk fisiknya seperti apa, bentuknya seperti apa, diksinya seperti apa, lah itu fisik. Jika kita melihat puisinya langsung, kita langsung dapat melihat, memperhatikan, dan kita dapat menganalisis. Tapi yang namanya batin, ya kan, apa yang ada di dalam itu berarti tidak terlihat, kecuali kita harus membaca isinya terlebih dahulu, ya. Jadi meliputi apa aja, Kak? Bisa kalian perhatikan di sini nih. Ada tema, rasa atau feeling, nada atau suasana, dan amanat. Jadi tema, gampang ya kalau tema ya. Temanya tentang apa, Kak? Misalkan temanya tentang kemanusiaan, temanya tentang kesedihan seseorang, dan sebagainya. Jadi tema itu garis besarnya. Kita bisa tahu tema dari puisi itu tentang peperangan misalkan, ya kita harus baca. Tapi kalau kita cuma memperhatikan dari fisiknya aja, ya kita nggak tahu isinya apa. Karena puisi itu kan kadang-kadang judulnya apa, tapi isinya apa, ya kan? Biasanya gitu, karena dia punya kata-kata yang simbolik kayak gitu. Yang kedua, rasa atau feeling. Ya tahu ya, perasaan ya. Jadi sikap penyair terhadap permasalahan dalam puisi. Kayak misalkan menggambarkan kesedihan, gembira, menakutkan. Jadi seperti apa yang dirasakan oleh si pengarangnya dalam mengarang puisi tersebut. Yang ketiga, ada nada atau suasana. Jadi nada atau suasana ini hampir mirip dengan rasa atau feeling. Tapi nada atau suasana ini berhubungan dengan cara pembacaan biasanya. Jadi ketika si pembaca puisi ini membacakan, nah tergantung dari isinya. Kira-kira dia dapat menggunakan nada yang seperti apa ketika membaca puisi tersebut. Misalkan ini Kak, puisinya tentang kemarahan seseorang. Berarti dia harus membaca dengan cara yang dengan suara yang keras misalkan. Terus kayak orang marah-marah dan sebagainya. Jadi nada atau suasana ini tergantung dari tergantung dari isi puisinya juga. Bagaimana cara si pembaca puisi itu membacakan puisinya supaya orang-orang yang mendengarkannya itu dapat merasakan apa isi dari puisi tersebut. Nah, ini nih contohnya ada sombong. Puisinya dibacakan dengan sombong ya. Misalkan mengejek ya bisa, memarahi, menggurui dan sebagainya. Yang terakhir ada amanat. Amanat ini pesan yang terkandung, ya kan? Bisa aja dari puisi tersebut itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Oh, tujuannya tuh ternyata untuk menyindir para koruptor, Kak. Jadi ini tuh untuk peringatan bagi para koruptor kalau ternyata itu suasana negaranya itu sudah seperti ini dan sebagainya. Jadi itu pesan yang terkandung. Tapi biasanya keempat-empatnya ini disampaikan secara tersirat. Artinya kalian sendiri yang harus menemukannya, ya. Jadi nggak secara langsung amanatnya apa, terlihat jelas enggak. Biasanya dari kata-kata yang simbol-simbol tertentu, kalian yang mengartikannya sendiri. Oke, sampai sini struktur batin ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak ya? Jadi ini mungkin bisa ditulis poinnya. Di modul kalian ada kok. Coba kalian perhatikan, cuma di modul itu menurut kakak terlalu panjang sekali ya. Jadi kalian bacanya pasti bosen, makanya ini kakak cuma menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Oke, sekarang masih ada waktu berapa ini? 10 menit. Kita akan menganalisis puisi dengan waktu yang tersisa. Kakak akan memberikan sebuah puisi. Kita diskusikan bersama-sama saja ya, secara langsung ya. Bentar, kakak akan share. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Apakah judulnya? Sudah. Gadis peminta. Gadis peminta-minta. Apa gadis peminta-minta di sini? Nggak ada ya? Iya, minta apa, Kak? Minta apapun ya. Oke, judulnya adalah Gadis Peminta-minta. Coba Kak Firda pengen ada yang baca nih.
Coba dari Akmal dulu. Mana Akmal? Yuk Mal, bait pertama Mal. Halo. Mm-mm. Bait pertama. Bait pertama. Tiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka, yang ada padaku pada bulan merah jambu. Lanjut. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang meluncur sosok hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Oke, stop. Sabrina. Sampai mana tadi? Ini nih, Tuh. bait kedua. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut Yang gadis bawah. kecil. Bait ketiga. Gembira yang mana? dari. Gembira dari. Oh, oke. Gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Melintas-lintas di atas air kotor, tapi begitu yang kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni, untuk bias membagi dukaku. Bisa ya ini ya, mohon maaf. Biasanya tipe sendiri. Oke, Dinda. Kalau kau mati, garis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya, dan kotaku, hidupnya tak punya lagi tanda. Oke, tentang gadis peminta-minta. Siapakah yang diceritakan dalam puisi ini? Gadisnya. Gadisnya. Kenapa dengan gadisnya? Gadis yang membawa kaleng kecil. Loh. Jadi 4 bait puisi ini kira-kira dia menceritakan tentang apa sih? Apa yang terjadi dengan gadis kecil berkaleng kecil itu? Aduh. Apa? Hidup. Yuk, kita coba mencerna simbol-simbol yang ada di sini nih. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, siapakah yang bertemu dengan gadis itu? Si penulis puisi, ya kan? Si penulis puisi ketika bertemu dengan gadis kecil itu, ya kan? Lah, si penulis puisi itu selalu melihat bahwa gadis itu tersenyum, ya kan? Bahwa gadis itu tidak merasa susah, bahwa gadis itu tidak merasa bahwa hidupnya menderita. Padahal jelas-jelas dia adalah seorang yang meminta-minta. Waktunya sekolah, waktunya dia harus dilindungi oleh keluarganya, dia harus diberikan nafkah oleh keluarganya, tapi ternyata dia harus bekerja, meminta uang ke orang-orang yang lewat mungkin ya, atau biasanya di lampu merah dan sebagainya. Tapi si gadis ini rupanya tidak merasakan hal itu, ya kan? Kenapa Kak kok bisa dikatakan seperti itu loh? Dia senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Dia selalu tersenyum. Dia merasa bahwa tidak ada yang salah dengan kehidupan dia. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Nah, sampai si penulis puisi ini ingin ikut sama si gadis tersebut. Padahal jelas-jelas anak kecil tersebut hidupnya susah ya, tapi sampai ingin ikut loh. Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Berarti di mana rumah gadis kecil itu? Di bawah jembatan. Di bawah jembatan. Iya, mereka nggak punya rumah ya. Biasanya di tempat-tempat kumuh, terus di seberangnya sungai dan sebagainya. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Gimana Kak maksudnya? Berarti yang namanya anak kecil, dia punya angan-angan yang sangat indah. Anak kecil, misalkan nih, kalian bayangkan ketika kalian masih TK, atau kalian masih SD lah, kelas 1 lah. Kalian pasti tidak pernah memikirkan hal-hal yang membuat kalian susah. Yang kalian tahu cuma mainan, ya kan? Yang kalian tahu cuma minta uang jajan, cuma makan snack, ya kan? Ketemu sama teman-teman dan sebagainya. Sama dengan gadis kecil ini. Dia nggak tahu kalau hidupnya itu menyusahkan, dia nggak tahu kalau hidupnya itu sebenarnya ya menderita, tapi mereka tetap hidup dalam kebahagiaan mereka sendiri.
Ya, mereka berangan-angan, ya kan? Mereka melalui kehidupan mereka dengan ya bahagia karena mereka punya imajinasi seperti anak-anak pada umumnya. Gembira dari kemayaan riang, ya kan? Berarti kegembiraan mereka itu sebenarnya tidak nyata. Tapi mereka tetap mainan di tempat itu. Mereka nggak memikirkan kalau mereka pengen rumah yang bagus, ya kan? Terus mereka pengen makan enak. Ya mereka cuman paling gambar, berimajinasi, mainan sama temennya, terus cari uang, minta-minta, dan sebagainya. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Berarti si penulis puisi ini menggambarkan bahwa kebahagiaan si gadis kecil berkaleng kecil itu bahkan lebih bahagia ya kan dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang punya rumah yang mewah dan sebagainya. Sebentar internetnya unstable ya. Ya, suara kakak sempat putus? Enggak ya, sekarang ya, sudah lancar ya. Enggak. Melintas-lintas di atas air kotor, tapi begitu yang kau hafal. Nah, karena apalagi yang bisa mereka lakukan? Ya melintas di atas air kotor, ya kan main-main di tempat kumuh, penuh kotoran, nggak mandi, nggak bisa makan dengan bersih. Tapi ya memang begitu kehidupan mereka dari mereka lahir sampai mereka kanak-kanak kini. Tapi ya mereka tetap menjalani. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku loh. Sampai-sampai si penulis puisi ini tuh merasa sedih ya. Tapi dia tidak bisa membagikan dukanya, membagikan kesedihannya. Karena si gadis berkaleng kecil itu terlalu bahagia dengan angan-angannya, dengan kehidupannya. Tanpa melihat kenyataan yang sesungguhnya. Tapi mungkin nanti kalau dia sudah dewasa, itu kan beda lagi ya ceritanya ya. Ini kan namanya aja anak kecil ya kan, mana bisa, mana tahu dia dengan kehidupan yang seperti itu. Bait terakhir. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya, dan kotaku, kotaku, hidupnya tak punya lagi tanda. Yuk, siapa yang dapat mengartikan bait terakhir nih? Kira-kira kenapa? Kok kalau gadis kecilnya mati, terus kotanya tak lagi punya tanda? Ada yang bisa? Yuk, silakan melontarkan pendapatnya. Atau terlalu susah? Enggak, gampang kok. Yuk. Coba Akmal. Tuh, aku. Kok aku? Kamu yang terlihat berpikir tadi ya. Berarti apa, Kak? Nah, berarti si penulis puisi ini merasa bahwa kehadiran si gadis berkaleng kecil itu sangat menghiasi kota, ya kan? Sangat meramaikan kota. Mungkin apa ya? Sebagai simbolisasi kalau seandainya gadis berkaleng kecil itu nggak ada ya, kotanya bakalan senyap, kotanya bakalan hampa, kayak gitu. Jadi seakan-akan si gadis kecil berkaleng kecil itu pemilik dari kota ini. Mungkin saking banyaknya jumlah mereka. Mungkin ini di kota metropolitan ya, Jakarta misalkan. Kan banyak tuh anak-anak kecil yang jual koran, terus ada yang minta-minta juga, terus ada yang jual makanan dan sebagainya. Oke, sampai sini tentang menganalisis maknanya dulu, gadis peminta-minta dari puisi tersebut. Isinya sudah paham atau belum? Ya, Kak. Paham ya? Mungkin kata-katanya kakak yang terlalu berbelit-belit dalam menjelaskan? Enggak ya? Paham ya tentang isinya ya? Oke, berarti di next pertemuan nanti kita akan menganalisis dari struktur batin dan struktur fisiknya dari puisi ini. Berarti kita harus memahami dulu ya kan isi dari puisi tersebut. Maknanya apa, ceritanya tentang apa yang ingin diungkapkan penulis dan sebagainya. Oke, nggak ada yang ditanyakan ini? Enggak. Enggak ya, sebentar kakak absensi dulu. Enggak ada, Kak. Duh, ini ada Abil. Baru masuk. Dari tadi, Kak. Dari tadi, Dari tadi. Iya, Kak. Kok tak nampak? sadar. Dari tadi ya, Bel. Tadi. Baru sadar. Ya udah lo Bil sudah buyar Bil. Kamu dari jam berapa Bil? Dari tadi pas Harusan. itu yang apa namanya? Hiperbola dan lain-lain loh, Kak. Oh iya ta? Iya. Iya. Pas lagi bahas itu.
Yang Oke. macus. Nggak kelihatan April soalnya. dilupakan. Iya, nah yang nampak cuma 4 orang ini. Ya udah kalau gitu berarti di next pertemuan kita coba mulai menganalisis dan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari tadi tentang strukturnya tadi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Enggak. ada? Tidak. Ya udah kalau gitu Enggak ada, kami Kak. akhiri pembelajaran sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga kalian masih tetap semangat ya meskipun kita melakukan pembelajaran online. Suka ya sepertinya ya. Malah seneng ya sambil rebah-rebahan di rumah. Ya udah kalau gitu jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.